Jadi mata kuliahnya kita ini eh, adalah yang pertama manajemen jenis operasional dan ada yang ada di proyek gitu ya. Jadi kita nanti akan banyak belajar tentang manajemen operasional dan pemeliharaan gitu ya. Dan kita bisa masuk di operasional karena di proyek itu kan ada apa namanya itu ada masa pemeliharaan dan ada masa operasional ya. Kalian kan sudah belajar tuh masa konstruksi ya kan, perencanaan konstruksi, habis konstruksi ada masa operasional dan pemeliharaan gitu ya. Jadi ini yang kita harus pelajari satu semester ini. Jadi dari minggu ini adalah kita belajar pengantar dulu manajemen operasi dan pemeliharaan, baru nanti minggu depan perencanaan biaya operasional gitu ya. Terus nanti perencanaan biaya operasional gedung tingkat tinggi, baru perencanaan biaya operasional proyek infrastruktur, nah, berarti perencanaan schedule operasional eh, proyek sebelum dan sesudah serah terima, ya kan? Baru jenis pemeliharaan proyek, ya jenis-jenis pemeliharaan proyek itu apa-apa aja, ya kita belajar. Nah, baru setelah itu, baru setelah UTS, baru mulai perencanaan biaya khusus pemeliharaan pada proyek. Nah, nanti setelah setelah UTS ini, kita nanti ada apa ya tugas ya. Jadi ini kita akan bikin tugas besar, apa namanya itu pakai BIM ya, tetap pakai BIM namanya BIM 7D dan 8D gitu ya, 7D dan 8D ya. Nah, itu masalah fasilitas ini ya, masalah fasilitas ini kita harus belajar BIM-nya. Jadi dari mulai sekarang nanti kita harus membentuk kelompoknya gitu ya, kelompoknya berapa mulai sekarang udah mulai, supaya nanti ketika mau bikin BIM-nya itu udah nggak sulit, kan udah bisa bikin BIM-nya kan dari awal. Nah, pada masa pemeliharaan nanti nih, jadi kalian harus tentukan nanti proyeknya apa aja nih, ya. Proyek gedung, proyek infrastruktur, gitu ya. Nanti per kelompok sudah kita bikin gitu ya. Jadi nanti ketuanya siapa di sini nanti kira-kira ya? Ada yang tahu nggak ketuanya siapa? Cindy ketuanya ya. Ketuanya Cindy bisa nggak? Yang Cindy, yang ya. lain aja Pak kalau bisa. Siapa lagi? Siapa? Ayo, siapa di sini? Siapa? Utara ya. Utara lagi. Ya, ketuanya ya. Ketua kelasnya ya. Jadi kata kelas nanti tolong dibikin kelompoknya ya, kelompoknya kita bikin proyek, kita kelompoknya berapa kelompok, satu kelompok itu ada 3 orang gitu ya, paling kan ada 16 orang tuh ya, 16 orang berarti bagi tiga ada 5 kelompok gitu ya, 5 kelompok ada yang satu orang yang empat, satu kelompok yang empat orang gitu ya. Jadi nanti kalian bikin nama proyek yaitu proyek mulai gedung dan infrastruktur gitu, siapa aja. Nanti minggu depan 2 minggu depan ya. Oke, kebetulan minggu depan nggak di sini, dia kalau offline ya. Di 2 minggu depan sudah ada itu nama nama proyek-proyeknya. Jadi nanti kita bikin pakai, kan kalian kan udah belajar 3D, 4D, 5D gitu ya. Nanti kita belajar 7D dan 8D gitu ya. BIM-nya 7D dan 8D nanti kita masukkan di operasional dan pemeliharaan, nanti itu berguna sekali ya bagaimana cara melakukan ininya. Oke, nanti udah kita akan melakukan perencanaannya mulai dari pakai 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 BIM ya. Jadi download pakai BIM itu nanti ada kelihatan biaya pemeliharaannya, proyek proyek gedung maupun proyek infrastruktur, ya kan. Bahkan pemeliharaan itu pada saat schedule gitu ya, itu masuk semua. Itu ya, jadi kita pakai tugas besar ini ya, tugas besar. Jadi UTS-nya itu eh, UTS-nya juga nanti akan sudah mulai ya. Eh, sudah mulai jadi di UTS-nya itu sudah ada BIM. Jadi UTS-nya nanti saya belum bisa pastiin ya, apakah pakai tugas besar atau ujian tertulis ya. Nanti kita lihat dulu perkembangannya gitu ya. Kira-kira itu dari mata kuliah kita ke depan ini ada pertanyaan nggak? Kayaknya tidak, Bapak. Ya, ada pertanyaan?
Kira-kira tugas ngerti ya. Jadi kita udah ngerti cara bikin tugas, eh, apa untuk pelaksanaan tugasnya, bikin nanti tolong dibikin apa kelompoknya masing-masing. Kelompoknya siapa ya? Ada yang bicara gedung, ada yang eh, infrastruktur ya. Infrastruktur itu jalan, kayak jalan tol gitu ya. Ada juga gedung infrastrukturnya supaya kalian juga bisa pakai BIM 7D, kan kalian kan sudah sampai 5D gitu ya. Nah, sekarang 6 dan 7 gitu ya. 6 dan 7D. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, Bapak tadi ada yang nanya di chat nih. Eh, Di chat. Ada yang naik di chat ya? ya, ini katanya izin bertanya, Pak, terkait Oh, BIM, kita menggunakan software apa ya? software itu aja yang Tekla, yang Revit ya. Kalau yang pakai yang bisa sampai 7 dan 8D itu Revit ya. Revit dan Tekla itu dia pakai 7 8D itu dia punya. Ya, ada adinya, ada eh, di situ ada kok ya. Kalian sudah bisa apa namanya, kalau yang kalian sudah softwarenya itu sudah sudah upload gitu ya, sudah software sudah ada, sudah bisa tuh 7 dan 8 ya. 6 dan 6 7 8 itu facility management namanya ya. 6 dan 7 ya, kalau 8 itu nanti K3-nya. Jadi 6 dan 7 aja, 6 dan 7, 6 dan 7 itu fasilitas gitu ya. Kira-kira itu. Kita pakai yang Autodesk punya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, nah hari ini kita tadi tugasnya sudah bikin per kelompok. Nah, sekarang kita coba, ini hari ini adalah pengantar ya, manajemen operasi dan pemeliharaan itu apa-apa aja sih. Jadi kita sudah nanti kita pelajari sampai ke depan tuh adalah tentang manajemen, karena ini penting sekali ya untuk kalian sebagai manajemen nanti. Kadang kalau kalian masuk di owner itu penting sekali. Jadi kalau di Jaya Group kan RJP ya, RJP itu dia harus tahu tuh pakai BIM gitu ya, BIM BIM 67 gitu ya, BIM 6 dimensi dan 7 dimensi. Nah, ini sudah harus mulai belajar, nanti kita akan belajar setelah UTS gitu ya. Tapi sekarang itu sudah mulai merancang ininya, apa namanya nantinya, jenis proyeknya apa, supaya nanti pada saat setelah UTS itu tidak sulit lagi gitu ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kita mendefinisikan konsep manajemen operasi dan pemeliharaan dalam konteks fasilitas bangunan dan infrastruktur sipil ya. Juga membedakan antara operasi dan pemeliharaan dan manajemen fasilitas sebagai bidang yang saling berkaitan. Jadi memang di proyek itu kan ada, setelah proyek ini biasanya itu untuk owner ya. Jadi setelah proyek selesai, itu kan ada masa operasional gitu ya. Nanti kan seperti umpamanya gedung kayak RJP lah, JRP gitu ya, JRP itu kan Jaya Group Property gitu ya. Dia kan eh, dia kan kawasan tuh ya. Setelah bangun mall contohnya, kan ada operasionalnya itu. Jadi operasional jalan, terus dia juga pemeliharaannya itu gitu kan, gedung itu jalan juga begitu, jalan tol setelah dibangun kan ada masa operasional gitu, ada masa pemeliharaan. Nah, itu kan agak lumayan tuh, Pak. Nanti akan kita belajar tuh berapa biayanya gitu ya. Nah, pilihan itu sudah dari awal tuh sudah harus tahu di situ cara mendapatkan
biaya-biayanya itu. Nah, nanti kalian bisa membedakan antara mana operasional, mana pemeliharaan, dan manajemen biaya, fasilitas semuanya. Dan juga nanti menjelaskan pentingnya tahap OM ini ya, dalam keseluruhan siklus hidup proyek infrastruktur. Dan juga menentukan pihak-pihak yang terlibat, siapa saja sih yang terlibat dalam OM itu sendiri gitu ya. Juga mengurangkan tingkat perencanaan OM, maupun strategis, taktis, maupun operasional. Nah, apa itu manajemen operasi? Jadi manajemen operasi adalah suatu kegiatan untuk mengelola gitu ya, aktivitas harian yang diperlukan. Yaitu apa? Gunanya untuk memastikan bahwa suatu bangunan atau fasilitas dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Nah ini dia. Jadi suatu pekerjaan, contohnya untuk jalan tol, setelah dibangun sama kontraktor kan dia operasional itu. Gimana cara ngoperasionalnya? Operasionalnya berarti ada butuh orang gitu ya, untuk apa? Untuk tarik tolnya gitu kan. Tarik tolnya kan harus ada ngoperasikannya, ada patrolinya. Nanti kita belajar sih, kalau kalian nanti ada yang mengambil jalan tol gitu ya, itu saya kan banyak jalan tol. Nah, itu situ bisa tuh kalian lihat tuh apa-apa aja sih biaya-biaya operasionalnya gitu ya. Nah, gedung juga gitu, juga sama operasionalnya apa yang dilakukan. Dia kan harus banyak itu, ada butuh orang gitu ya, ada butuh parkir, ada butuh tukang parkir segala macam, untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu apa-apa jenisnya. Dan juga itu masa pemeliharaannya. Contoh kan dipelihara itu, contohnya untuk aspal. Aspal kan harus diganti berapa tahun sekali, 5 tahun sekali. Terus ada tiang listrik segala macam. Nah itu kan pemeliharaan, ada disebut nama nanti ada pemeliharaan rutin, ada disebut namanya pemeliharaan periodik, gitu ya. Nah sama tuh di gedung juga sama, tuh ya. Di gedung juga sama, jadi ada pemeliharaan rutin, ada juga pemeliharaan periodik. Nah itu yang harus kita pelajari nantinya. Nah ini gunanya apa? Supaya dalam masa masa operasional ini bagaimana fungsi dari setiap produk atau bangunan itu sendiri bisa berjalan secara efisien. Nah, apa aktivitas yang terjadi yang masuk dalam operasional itu adalah contohnya pengaturan pasokan energi, kemudian utilitas, contohnya air, listrik, dan AC kan itu ada operasional kan pemasukan tuh. Bagaimana penggunaan AC-nya, bagaimana penggunaan listriknya gitu ya. Juga penggunaan HV AC-nya gitu ya, pencahayaan ya kan, dan ventilasinya. Terus juga pelayanan kebersihan, keamanan parkir dan penerimaan tamu. Nah, di situ juga kenyamanan pengguna, pengendalian lingkungan dalam ruangan. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk apa? Menjaga fungsi bangunan itu tetap normal gitu ya, tetap optimal gitu. Contohnya kalau kalian pergi ke mall gitu ya, kalau gedung atau kalau perkantoran gitu kan. Gedung perkantoran itu kan kalau lihat dia harus dijaga terus, kan ada orang operasionalnya kan. Nah di operasionalnya itu harus dijaga semua tuh supaya dia tetap optimal gitu kan. Juga mendukung aktivitas utama pengguna di pendidikan, perawatan, dan produksi. Nah ini juga kalau ada apa namanya itu training-training ya, kalau umpamanya fasilitas yang dikerjain itu seperti saya pernah itu ya ke gedung tertinggi di Indonesia itu, di apa Tamrin Line itu kan biaya operasionalnya kan cuma cukup gede juga tuh kan. Terus perawatannya, nah itu kan untuk perawatan-perawatan yang sangat sophisticated, yang canggih gitu kan harus ada orang-orang terlatih gitu ya, orang-orang yang punya sertifikat lah atau orang-orang yang terlatih untuk bisa menjaga eh, apa nama itu fasilitas yang ada di situ tuh bisa lebih efisien dan efektif. Nah, baru pemeliharaan. Apa dimaksud pemeliharaan? Pemeliharaan adalah serangkaian aktivitas terencana untuk menjaga kondisi teknis bangunan dan fasilitas agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi itu ya adalah satu serangkaian aktivitas terencana. Jadi memang benar-benar pemeliharaan itu dijaga dengan benar, dengan bagus gitu ya, supaya setiap pemeliharaannya itu bisa lebih apa ya, lebih efisien gitu ya. Nah ini gunanya kita belajar pemeliharaan ya. Contohnya apa? Ada yang disebut namanya reaktif atau korektif. Jadi perbaikan setelah terjadi kerusakan, misalnya AC rusak. Nah itu kan pemeliharaan. Contoh kalau AC rusak itu apa? Apakah umpamanya itu per berapa tahun itu AC rusak? 5 tahun kah? Atau berapa tahun itu harus diganti? Atau tindakan preventif. Nah disebut namanya pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan. Itu kan harus ada pemeliharaan rutin gitu ya. Ganti filter, ganti
ganti bola lampu atau apapun gitu ya. Nah itu pemeliharaan rutin namanya. Atau namanya prediktif, yaitu berdasarkan data atau kondisi aktual, misalnya getaran pada motor listrik, ya. Atau juga ada yang bersifat darurat, yaitu tanggapan cepat terhadap kondisi kritis, contohnya kebocoran pipa besar. Jadi kalau dalam operasional terjadi ada pipa gas atau pipa atau listrik yang apa atau pipa lah gitu ya, pipa itu bocor. Nah itu kan harus dilakukan tindakan darurat gitu ya. Nah, manfaatnya apa kita belajar mengetahui manajemen pemeliharaan itu adalah menghindari downtime dan gangguan operasional. Jadi kalau umpamanya pemeliharaannya sekali rusak itu kan mengganggu ya. Kalau kalian umpamanya ke mall, sering rusak terjadi liftnya rusak gitu ya, atau eskalatornya rusak, itu kan mengganggu sekali gitu ya. Jadi orang juga pengunjung nggak nyaman gitu ya. Pengunjung nggak nyaman akhirnya pindah ke tempat lain. Nah itu contohnya gitu. Jadi itu juga kalau umpamanya kayak apartemen juga sama tuh, kalau kalian sebagai pengelola apartemen, pengelola gedung atau pengelola jalan itu harus terjaga dengan bagus. Nah, tentu harus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna ya, karena itulah gunanya itu supaya pengguna yang ada di situ memang aman dan nyaman. Ya. Juga mengurangi biaya jangka panjang sehingga terjadilah pengurangan biaya jangka panjang. Nah, apa itu manajemen peliharaan? Jadi kita lihat di sini dari jenis jenis dan tantangan operasional. Contohnya jenis bangunannya, fungsi utama, tantangan UM-nya gimana? Contohnya jenis bangunannya rumah sakit. Fungsi utamanya tentu adalah perawatan pasien dong kan, karena rumah sakit itu perawatan pasien. Nah, tantangan UM-nya apa? Ada operasional 40-24, 7, jadi 24 jam, 7 selama 7 hari. Gitu ya. Itu kan harus benar-benar terjaga gitu ya. Ada sterilisasi atau HVAC kritis. Gitu ya. Nah, itu kalau sekolah atau universitas. Gitu ya. Ada pendidikan, itu kan pendidikan. Tantangannya tentu operasi musiman, perawatan lab, kenyamanan ruang kelas gitu ya. Nah ini kalau kalian mengambil tugas ini boleh nih. Ada yang mengambil rumah sakit, sekolah, atau bandara gitu ya. Itu kan transportasi. Nah, kalian kan sudah ada yang belajar kalau nggak salah itu tugas apa itu ekonomi rekayasa gitu ya, atau tugas yang kemarin itu bisa masukkan di sini. Kalau kalian udah seandainya pekerjaan udah operasional, kalian masukkan aja tugas kalian ya. Yang dulu-dulu pernah kalian kerjakan itu, kalau sudah operasional kalian masukkan juga nggak apa-apa. Ya, perkantoran, gitu kan? Perkantoran itu contohnya administrasi, ya. Tantangannya HVAC-nya, terzonasi sistem IT-nya, kenyamanan karyawan. Nah, kalau pabrik kan fungsi produknya. Tantangannya adalah mesin berat, mesin rusak atau apa, risiko tinggi, pemeliharaan intensif. Inilah dia kalau kita lihat ya dari jenis pemeliharaan, jenis fasilitasnya. Nah, bagaimana biasanya bagi insinyur sipil gitu, bagi teman-teman teknik sipil. Nah, apa yang dilakukan? Ya, desain harus mempertimbangkan kemudahan pemeliharaan dan ketahanan operasional jangka panjang. Jadi, seorang perencana. Jadi kalian kenapa belajar ini? Karena kalian kan nantinya akan menjadi insinyur sipil gitu ya. Jadi pada saat eh, harus memikirkan gitu ya, memikirkan bagaimana nanti operasionalnya, bagaimana nanti pemeliharaan. Jadi jangan hanya merencanakan yang bagus, tapi nanti pemeliharaannya pemeliharaannya nggak bisa gitu ya, nggak bisa dilaksanakan gitu. Nah itu udah gunanya pada sebagai seorang insinyur nanti teknik sipil, kalian harus tahu bagaimana nanti operasionalnya. Jadi supaya desain kalian yang kalian bikin itu bisa lebih bagus nanti digunanya. Itu gunanya. Nah, kalau kita lihat perspektif terhadap infrastruktur, ada 5 tahapan gitu ya, tahapan siklusnya. Terutama perencanaan gitu ya, perencanaan dan perancangan gitu ya. Baru konstruksi, habis konstruksi tentu ada commissioning atau uji coba sistem. Baru operasi dan pemeliharaan OM nih, baru dekonstruksi, renovasi. Inilah siklusnya ya, siklus dari setiap semua infrastruktur, gedung, apapun gitu ya, semua bersama. Jadi ada perencanaan dan perancangan, habis itu kan baru di pelaksanaan, baru commissioning, uji coba sistem dulu, kalau mulai oke, baru mulai operasi dan pemeliharaan. Ya, jadi tahapan inilah yang akan di tahapan 4 inilah yang kita pelajari nantinya gitu ya.
tahap pentingnya, contoh tahap OM menyumbang jadi tahap OM itu bisa menyumbang 70-80% dari total biaya siklus hidup. Bisa terjadi gitu ya, biaya OM itu mahal gitu ya. Kalau umpamanya nggak jadi gitu, biaya pendapatan berapa. Kalau umpamanya kalau jalan tol itu nggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu pasti udah terlalu mahal dari pendapatan. Nah itu harus dicek gitu ya. Kalau ini bisa menyumbang, nah kenapa? Bisa mendapatkan 70-80% dari biaya siklus itu bisa besar. Nah juga keputusan desain awal sangat mempengaruhi ya. Jadi kenapa ini penting? Karena pada saat desain awal itu sangat mempengaruhi nanti pada saat di pelaksanaan. Itu yang kita kenapa ini penting sekali kita pelajari. Nah, tentunya ada efisiensi operasional ya, yang bergantung pada dokumentasi, pelatihan pengguna, dan strategi pembiayaan yang tepat. Nah, nilai strategis pemeliharaan itu apa aja? Mengapa pemeliharaan penting? Jadi, karena memang harus melindungi investasi, ya kan? Apa yang sudah dilakukan sama owner itu dikerjakan, nah harus dilindungi, gitu ya. Jadi investasi yang sudah, bagaimana sudah umur panjang gitu ya. Kadang-kadang banyak umpamanya bangunan itu cepat rusak karena dia nggak ada pemeliharaan yang tepat gitu ya. Jadi kalau umpamanya apa catnya harusnya kan berapa tahun sekali, tapi dia 20 tahun sekali, ya rusak gitu loh. Nah itu kayak gitu-gitulah ya. Juga mencegah gangguan, yaitu gunanya adalah mengurangi risiko kerusakan mendadak. Nah juga meningkatkan keselamatan dan kepatuhan, itu gunanya. Mencegah pelanggaran terhadap standar bangunan hukum. Juga menjaga kepuasan pengguna. Nah ini kalau bangunan itu kalian bikin kayak mall gitu kan banyak pengguna yang harus di itu hotel gitu ya atau apartemen yang akan menggunakan terhadap pengguna semuanya lah yang ada akan ada penggunanya. Nah ini supaya pengguna juga lebih apa puas gitu ya. Jadi kenyamanannya lebih bagus dan juga menurunkan konsumsi energi. Nah sekarang itu kan udah banyak itu green construction ya. Tentunya harus ini adalah untuk menurunkan konsumsi energi termasuk peralatan yang terawat beroperasi lebih efisien. Contohnya, jembatan yang tidak dipelihara dengan baik akan berisiko runtuh akibat korosi konstruksional. Jadi banyak tuh umpamanya banyak jembatan-jembatan itu kan banyak jembatan-jembatan baja gitu ya, tidak dipelihara dengan bagus, ya itu akan merusak cepat dia. Dan itu biaya pemeliharaan kalau udah rusak itu akan menjadi mahal, harganya sangat mahal. Nah, siapa sih pemangku kepentingan dalam OM itu sendiri gitu ya? Jadi kalau umpamanya manajer fasilitas, perannya adalah koordinasi layanan, operasional, dan kontrak. Pemilik bangunan, owner, itu menyediakan anggaran dan kebijakan strategis. Penghuni atau pengguna yang melaporkan masalah dan memberikan umpan balik. Teknisi lapangan, menjalankan kegiatan perawatan dan perbaikan. Nah, kontraktor, itu layanan outsourcing perbaikan. Bisa juga, kontraktor juga bisa, itulah yang outsourcing. Untuk kebersihan, taman, lift, dan lain-lain. Regulatornya ya memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum ini biasanya regulatornya ini pemerintah gitu ya. Ada. Nah, bagaimana peran insinyur sipil sendiri? Yaitu menjadi jembatan antara aspek teknis dan kebutuhan peliharaan pengguna. Jadi dia harus bisa menjembatani apa aspek teknisnya. Jadi makanya dibilang pada saat banyak orang bagus ya, seperti Japek gitu ya. Japek itu kan semua baja itu ya. Kalian tahu kan baja itu. Nah, pemeliharaannya nanti gimana aspek pemeliharaannya kalau ada apa terjadi kerusakan yang di situ gimana caranya? Nanti pemeliharaannya apa dihitung belum gitu ya? Kalau pemain nggak dihitung kan mahal banget tuh pemeliharaannya. Contohnya gitu. Juga ruang lingkup manajemen fasilitas itu. Nah, baru manajemen fasilitas atau FM Facility Management adalah integrasi kegiatan multidisiplin. Jadi ada tiga tadi ada definisi ya manajemen operasi, manajemen pemeliharaan, nah sekarang manajemen fasilitas. Itu adalah integrasi kegiatan multidisiplin ya dalam lingkungan binaan. Yaitu mencakup ada 4 di sini, ada people, place, proses, dan teknologi. People itu adalah staff,
pengguna, dan manajer. Antara place itu bangunan, utilitas, dan landscape. Proses itu kebijakan operasional atau SOP. Ada juga teknologi, yaitu sistem digital, atau CMMS, atau BIM, dan sensor IoT. Nah, ini sekarang kalian belum nanti belajar ya. Kalau kalian mau pakai IoT juga bagus tuh, yang virtual reality untuk operasional gitu, itu juga bagus. Kalau kalian mau pakai gitu ya. Jadi kalau kalian bisa berminat untuk apa IoT untuk the sistem apa operasional dan pemeliharaan juga sangat berguna gitu ya. Nah, FM Facility Management dapat dibagi dua, yaitu namanya hard FM, yaitu aspek teknis, ya, contohnya mekanikal, struktural, aviasi, dan listrik. Nah, softnya yaitu aspek non teknis, itu contoh kebersihan, keamanan, konsumsi, layanan. Nah, FM modern berperan strategis, bukan hanya operasional semata. Nah, untuk meningkatkan perencanaan OEM itu apa-apa aja sih yang dilakukan gitu ya. Ada berapa hal ini, ada 5 kok. Pertama adalah strategi, tingkat strateginya. Nah, dia bikin visi jangka panjangnya. Jadi operasional itu melakukan visi jangka panjang 3 sampai 5 tahun biasanya ya, lebih dari situ. Terus kebijakan fasilitas, efisiensi energi, keberlanjutan. Jadi kalau kalian mau belajar ini harus belajar nih berapa besar energi yang harus didapat, berapa efisiensi energi ya. Nah, contohnya perencanaan revitalitas sistem air dalam 10 tahun ke depan itu juga harus dilihat tuh bagaimana sistem airnya gitu ya. Kalau bangun satu gedung, sistem satu gedung sekarang sistemnya di mana? Jadi itu kan sangat kompleks tuh gedung gitu ya. Sistem atau saluran apa sanitasinya gitu ya. Gimana saluran sanitasinya setiap apa? Ada berapa itu kamar mandi gitu ya. Itu kalau nggak bisa ditampung kan berat banget tuh. Setiap orang mungkin di situ isinya berapa gitu ya. Nah, sistem ininya itu udah cukup besar. Sistem drainasenya juga di dalam itu apartemen itu umpamanya ada penghuninya ada 20.000 umpamanya. Nah 20.000 itu kalau dia penuh semua sistemnya gimana gitu ya. Rencananya harus tetap benar-benar apa namanya dilakukan dengan bagus. Baru kedua tingkat taktis gitu ya, yaitu rencana tahunan atau multi tahun, atau melakukan penjadwalan pekerjaan, atau melakukan kontrak vendor alokasi sumber daya. Nah ini perencanaan taktis ini bisa juga dilakukan ke sumber daya lain gitu ya, untuk dasar pelaksanaan pemeliharaan itu yang ngerjain orang lain gitu ya, atau untuk kebersihan kita bisa di outsourcing atau mungkin ditenderin gitu ya siapa kebersihan gitu kan banyak tuh kalau kalian tahu tuh ya. Nah, di situ tentu ada anggaran perawatannya, gitu. Contoh AC dengan pengertian suku cadang. Baru ketiga tingkat operasional, termasuk aktivitas harian, yaitu pengecekan, inspeksi, dan juga penanganan keluhan. Contohnya, merespon laporan keran bocor, nah, atau AC tidak dingin. Nah ini kan kalau kalau kalian punya apartemen gitu ya, kalau dia sentral gitu apalagi. Nah itu kalau AC-nya nggak baik gitu ya, AC tidak dingin, contohnya gitu kan, atau keran bocor gitu ada gitu. Nah itu kan ribet juga tuh. Bukan hanya itu di apartemen, di hotel juga gitu ya. Di hotel juga banyak itu. Nah itu adalah salah satu bagian pemeliharaan itu satu hal yang kecil tapi memang itu rutin itu dan itu eh, ada orang yang spesialisasi untuk pemeliharaan itu ada tuh. Kalau kalian pernah lihat itu ISS itu, ya, itu khusus dia pemeliharaan gitu ya. Hanya pemeliharaan ini aja dia apa namanya gedung gitu ya, hanya untuk bersih bersih. Nah itu juga bagus. Nah insinyur sipil apa yang dilakukan? Dia harus mampu memahami tiga-tiganya gitu ya, agar dapat merancang sistem yang operasional, efisien dan mudah dipelihara. Itu dia harus caranya. Jadi ketika dia melakukan itu dia harus benar-benar sudah sampai ke pemikirannya sudah sampai di operasional. Makanya nanti kalian belajar nanti ya. Kalian kan sudah merencanakan nantinya ya. BIM 3D4 sampai 5 gitu ya. Terus sampai sekarang kalian kan udah punya sampai BIM 45 itu nanti bisa diterusin itu kalau kalian udah punya itu. Jadi tinggal ngelanjutin di BIM 6 dan 7 gitu ya. Itu lebih bagus lagi gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan ya.
Ada pertanyaan? Oh, eh, ya, Silakan. apa tuh? Oh, tunggu. Kenapa? Oh, ya, jadi itu mana? Aku tadi, aku tadi apa tuh mau nanya, tapi aku ketemu jawabannya tadi. Lagi bacain apa tuh? Kalian bacain PDF yang Bapak kasih selain dengerin Bapak ini. Jadi ya udah kejawab itu. Maaf. Udah ya, oke. Ada lagi? Oh iya ini Bapak apa tuh? Maksudnya di perspektif siklus ini apa tuh? Maksudnya tahap apa tuh operasi operasi manajemen itu menyumbang 90-80 total dia, maksudnya apa itu? Jadi dia tuh, jadi gini ya, kalau biayanya itu bisa besar gitu ya, biaya biaya operasional itu bisa besar gitu ya. Contohnya biaya pendapatan itu 100. Nah, biaya operasional itu bisa sampai 70-80%, tergantung itu. Makanya bisa besar, sangat besar itu bisa sampai ke situ. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya kalian itu jadi owner gitu ya. Nah, contohnya seperti gedung mau disewain gitu kan, mau disewain tentu kan pendapatan kan dari sewa atau segala macam lah. Nah, biaya OM-nya itu sendiri kan eh, mahal gitu ya. Ada yang sampai 70-80% gitu ya. Gitu ya. Tapi itu secara apa namanya itu. Tapi kalau nanti kita udah belajar itu nggak boleh lebih dari 30% ya, karena akan rugi. Kalau 70-80% bisa terjadi. Kenapa? Memang karena pada saat dia perencanaannya itu salah gitu ya. Pada saat perencanaan salah atau terlalu over gitu ya. Sehingga dia pada saat di perencanaan pada saat pelaksanaan eh, operasional tinggi. Kenapa kita belajar ini? Karena ketika kalian belajar perencanaan nanti, gitu ya, jadi kalian harus bisa memikirkan nanti sampai operasionalnya gimana, pemeliharaannya gimana, supaya biayanya nggak terlalu besar. Itu maksudnya. Ah, ah, apa tuh apa tuh? Jadi bukan hanya apa tuh operasinya juga, tapi juga perbaikannya juga untuk Iya, pemeliharaan. iya, 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 iya. Nanti kan kalian belajar, nanti kan kalian kan akan belajar nanti itu biaya operasionalnya berapa, juga biaya pemeliharaannya berapa. Itulah yang kalian pelajari, gitu ya. Nanti kalian pakai sistem, pakai BIM nantinya. Saya ajar nanti pakai BIM-nya gimana. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, model organisasi dalam OM itu apa sih? Ada yang disebut namanya model sentralisasi. Jadi dia tersentral gitu, tersentralisasi. Nah, semua keputusan dan sumber daya dikoordinasi oleh satu unit pusat gitu bisa juga. Juga digunakan di institusi besar dengan banyak bangunan, misalnya universitas dengan banyak gedung, fakultas. Juga keuntungan. Makanya terjadinya ada konsistensi standar dan kebijakan. Juga ada skala ekonomi dalam penggunaan. Namun kekurangannya apa? Kekurangannya adalah adanya respon yang lambat gitu, terhadap kebutuhan lokal dan juga adanya potensi tumpang tindih gitu ya. Ada potensi tumpang tindih. Nah itu kalau contohnya tumpang tindih itu sudah dikerjakan dikerjain lagi gitu ya. Jadi itu memang bisa terjadi. Contohnya gini, pengaspalan dengan galian gitu ya. Supaya nggak terjadi tumpang tindih kan harus bikin gali dulu, jangan diaspal gitu. Nah kalau kalian aspal dulu, tapi di situ ada galian, nanti 2 kali kerja kan. Terus di aspal 3 kali lagi, di aspal lagi mau nggak mau kan 2 kali kerja. Juga ada namanya model desentralisasi. Jadi ada model sentralisasi karena model desentralisasi itu adalah unit lokal memenuhi otonomi mengelola pemeliharaan, cocok untuk organisasi dengan variasi kedudukan tinggi atau antar lokasi. Juga adanya keuntungan lebih relatif dan cepat ya. Karena memang kalau sudah apa dapat biaya, dapat dana, sebenarnya yang tinggal di sini gitu ya. Akan apa namanya itu harus bisa tenakan.
Nah itu dia, desentralisasi keuntungannya lebih adaptif dan cepat berespon. Juga kekurangannya kurang kontrol pusat dan si pemborosan bisa terjadi. Ada yang disebut dengan outsourcing atau alih daya. Jadi, nah, banyak alih outsourcing yang harus dilakukan, yaitu menyerahkan bagian atau seluruh fungsi OEM ke pihak ketiga. Jadi banyak sekarang untuk biaya-biaya pemeliharaan tadi dia bilang di outsourcing ya, karena mahal, di outsourcing aja. Jadi contohnya umum untuk kebersihan, keamanan, pengelolaan taman, bahkan pemeliharaan teknis. Nah ini tentu harus ada kontrak ya yang kuat dan pengawasan ketat. Ada SLI-nya, SLA-nya, atau KPI-nya ya, supaya terjaga tuh. Kalau enggak nanti ini kan asal-asalan, udah dibayar tuh asal-asalan. Sehingga ada risiko ketergantungan terhadap vendor ini munculnya. Ada yang disebut dengan model hybrid. Jadi hybrid ini adalah kombinasi antara internal dan vendor eksternal. Contohnya teknisi listrik internal dengan vendor pengiriman listrik. Kenapa? Karena ada dua di situ. Kalau umpamanya listriknya di situ nggak bagus, ya mungkin eskalatornya kan nggak bagus juga gitu. Nah itu adalah hybrid namanya. Baru fasilitas dan efisien, asalkan manajemen kontrak dilakukan dengan baik. Nah peran kuncinya apa? Manajer fasilitas itu adalah untuk operasional harian, itu memantau sistem HVAC, air, listrik, dan keamanan. Pemeliharaan preventif dan reaktif itu menyusun jadwal, memantau pelaksanaan. Terus manajemen anggaran, menyusun RAB tahunan juga bisa gitu ya. Manajemen kendor. Jadi kalau sudah di dalam satu pelaksanaan itu bisa melakukan ini nih, apa namanya itu struktur organisasinya maksudnya ya, termasuk keselamatan kepatuhan hukum dan juga tanggap darurat. Jadi kalau di satu perusahaan sudah lengkap nih bagus gitu ya, itu sangat organisasinya bisa lebih bagus. Nah ada juga tentu di sini ada kompetensi tambahan yang sebagai seorang manajer fasilitas, yaitu dia harus punya kepemimpinan tim teknis, komunikasi lintas independen, dan juga penggunaan sistem informasi kualitas. Jadi nanti kalau nanti kalian berkarir gitu ya di RJP ya Jaya Property gitu ya, nah itu perlu ada kepemimpinan tim teknis gitu ya, juga ada kepemimpinan lintas departemen. Jadi itu gunanya. Nah, kompetensi apa sih yang dibutuhkan ini dalam ON ini? Ada berapa gitu. Satu, kompetensi teknis. Jadi kalian kalau umpamanya di dalam masuk dalam operasional itu nggak sederhana yang kalian pikirkan, itu juga rumit sekali ya. Coba kebayang kalian kalau di mall jam 0 itu jam 10 udah tutup. Mulai jam setengah 10 kan para apanya itu udah siap-siap semua kan keluar gitu ya. Gitu. Ada kompetensi manajerial, yaitu penyusunan anggaran, nanti harus dibutuhkan ya pengendalian biaya, supervisi tim teknis dan vendor juga untuk tampilan vendor gitu ya, dan penyelesaian konflik. Nah kalau di OEM di sektor publik contohnya ada karakteristik yang harus dilewatin gitu ya, yaitu adalah uh, fasilitas negara, ada juga pengelolaan berbasis anggaran tahunan atau APBN. Jadi ada juga yang dari kalau pemerintah langsung harus minta dari kementerian gitu ya. Pengelolaan berbasis anggaran tahunan itu juga bisa. Terus dia harus mengelola masyarakat secara luas. Nah, seperti jalan raya gitu ya, jalan raya yang kita lewati kan dia publik juga gitu ya. Nah sekarang kayak seperti kemarin itu banyak sarana publik, sarana umum itu dihancurin gitu ya. Itu kan mahal sayang gitu ya. Karena kalau kalian lihat itu apa namanya banyak halte-halte dibakar dan segala macam kan sayang gitu ya. Padahal itu memang mahal sekali dengan biaya pemeliharaannya. Ada pertanyaan? Bapak, Ya, kenapa tuh
Manajerial itu maksudnya itu bisa kompetisi antara apa tuh saingan ini kan? Ya, Iya, benar. Jadi kalian harus punya kompetensi khusus gitu. Jadi kalau kalian sebagai apa maksud di JRP lah gitu ya. JRP itu kan harus benar-benar yang menguasai lapangan gitu ya. Juga menguasai teknis untuk pemeliharaan itu berbeda gitu ya. Perannya itu berbeda. Oke, ada pertanyaan? Nah, juga di OM ya, sektor OM tadi itu udah jelas tadi ya. Juga manajemen risiko juga ada gitu ya. Bagaimana kalau terjadi kegagalan sistem HVAC-nya, listrik dan pipa itu gimana caranya menanganinya gitu ya. Contoh kalau PLN lah gitu tiba-tiba mati listrik semuanya. Karena apa pipanya ada yang nggak terencana apa tidak terpelihara dengan bagus karatan. Akhirnya ada tikus pada grogotin gitu ya. Contohnya gitu. Ada juga risiko keselamatan ya. Itu contohnya risiko kebakaran akibat hubungan arus pendek. Ya. Baik jatuh karena pengabaian prosedur kerja ketinggian. Jadi kalau sudah tahu begini harus strong project kita harus memang individual gitu ya. Ya sudah harus mampu untuk bisa menjaga juga risiko kepatuhan. Ya. Itu contohnya pelanggar standar ketiga, lingkungan atau struktur bangunan. Dan juga risiko audit, hasil hukum atau penghargaan kementerian operasional. Ada juga strategi mitigasi. Strategi mitigasi itu masyarakat ASN dan tanggung jawab hukum. Ya, ada juga pelatihan ketiga rutin yang dilakukannya selalu. Terus audit teknis dan inspeksi berkala. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Saya sebentar dulu ya. Mau minum kopi dulu. Kalau yang mau tanya silakan ya. Bentar dulu ya. Ya. Kalian ini sekarang ada di mana nih? Di rumah atau di jalan nih? Hah? Rata-rata kalian di rumah nggak? itu di rumah. Di rumah ya. Ada yang di kampus nggak? Ada yang pergi kampus nggak? Nggak ada. Atau ada yang di kafe? Tapi ada berapa orang nih? Kalau kafe gimana? Proyeknya di daerah mana aja kalian? Kalau di kafe. Kalau kafe. 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 Nggak ada yang di jalanan. Mantap banget nih. Saya minum kopi dulu. Saya minum kopi. Ini pada kemana nih? Nggak ada kameranya nih. Orang-orang pada kalian mana kameranya kok nggak keluar nih? Mana yang lainnya? Kameranya mana nih? Nah, ini kamera siapa yang lagi di mana? Ada yang kerja praktek, ada yang di rumah.
Cindy di rumah ya? Itu kerja praktek ya? Lagi KP, Pak. Oh, di kafe. Oh iya, nggak apa-apa kan lagi, apa lagi ini ya. Kalau bagusnya kalau kalian kerja praktik ini bagusnya online aja ya. Tapi kalian online-nya bisa nggak belajarnya gini? Tapi kalau online, kalau mau belajar offline, diizinin nggak sama atasannya? Diizinin nggak? Oke, Kalau kita lanjut. dari Hah? saya sih belum ada omongan sih, Pak. Belum ada jawaban ya. Kalau dari saya belum ada omongan ke Ke bosnya ya. Nanti kalau kalian kerja, kalau kalian udah kuliah offline ya nanti ya. Ada berapa kali datang tuh kan. Nah, nah tentu pada saat apa risiko ini dalam ON itu pasti muncul ya. Yaitu risiko kepatuhan terhadap standar K3, lingkungan. Nah, ada juga risiko audit. Jadi kalau risiko audit ini gunanya kalau umpamanya pada saat pelaksanaan pemeliharaan tidak bagus, sering terjadi ada kerusakan, sehingga diaudit ya. Biayanya ada tapi tidak dikerjakan ya. Ada juga strategi mitigasi. Contohnya melakukan asuransi aset ya kan, atau pelatihan ketiga rutin ke seluruh staf atau audit teknis. Nah, itu adalah salah satu strategi mitigasi. Nah, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, peraturan itu ada peraturan wajib. Contohnya adalah keselamatan kerja. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker. Juga ada bangunan gedung sesuai Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang Permen PUPR. Juga lingkungan, yaitu pengolahan limbah, emisi, dan kebisingan. Juga aksesibilitas, wajib menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Ya, jadi pada saat pemeliharaan itu juga udah disiapkan itu apa desainnya untuk disabilitas gitu ya. Jangan membuat itu nggak ada tempat disabilitas. Sekarang sudah dilakukan. Ada implikasi kegagalan. Contohnya ada denda administratif. Contohnya kenapa terjadi denda administratif? Karena mungkin pada saat pelaksanaan atau pemeliharaan tidak terlaksana dengan bagus gitu ya. Atau ada pemutusan paksa fasilitas. Karena apa? Contoh, kalau kalian pernah lihat itu gedung apa namanya itu gedung miring, pernah lihat nggak di gedung miring yang di Cawang tuh? Ada yang tahu nggak gedung apa itu? Awang? Hah? Yang daerah Cawang tuh gedung miring. Itu kan ditutup tuh, ya kan? Karena gedungnya makin lama makin miring itu. Terus ada itu kan gedungnya miring itu, jadi kesalahan operasional, ya, desain apa pada saat operasional nggak bagus, jadi akhirnya ditutup sama pemerintah di pemerintah karena berbahaya gitu ya. Dan itu juga termasuk juga ada apa namanya itu ada terjadi dispute ya gitu. Jadi itu ditutup paksa. Juga reputasi institusi menurun drastis akibatnya gitu ya kalau tidak patuh terhadap regulasi itu ya. Banyak itu tuh kalau umpamanya kayak seperti bangunan-bangunan yang tidak mau patuh di dalam aturan-aturan dari pemerintah ya dia ditutup paksa gitu. Nah, tentu ada strategi apa yang dilakukan, ya kan? Strategi-strategi yang digunakan adalah pemeliharaan reaktif, yaitu dengan breakdown maintenance. Jadi ya, setiap pemeliharaannya itu apa dirinci dengan bagus, dikerjakan saat kerusakan terjadi. Jadi benar-benar apa ya berbiaya tinggi dan menyebabkan bangunan gedung. Nanti gini ya, kalau kalian sudah nanti pakai BIM 6D sampai D, 7D itu bagus banget itu. Saya sih sudah menggunakan ya BIM 6D dan 7D itu untuk pemeliharaan gitu. Jadi sangat rinci gitu ya. Jadi umpamanya kalau saya kan di jalan gitu ya. Jadi jalan itu tidak bisa terjadi ada duplikasi pekerjaan gitu ya. Ada pekerjaan satu, ada pekerjaan lagi, jadi tidak terjadi duplikasi. Jadi memang terjaga nantinya kalau kalian bisa gunakan. Baru pemeliharaan preventif, schedule maintenance contohnya berdasarkan jadwal rutin atau jam kerja.
itu menurunkan kemungkinan kerusakan besar, itu pemeliharaan preventif yang ada. Pemeliharaan ini juga baik reaktif maupun preventif juga harus dilakukan. Ada juga pemeliharaan prediktif, itu berdasarkan kondisi nyata aset. Contohnya gini, apa namanya itu kalau retak gitu ya, kan bisa diprediksi itu kalau umpamanya retak bangunan, apakah retaknya itu hidup atau struktural atau tidak gitu ya. Kalau struktural berarti kan hidup. Nah, harus dilakukan jenis pemeliharaan apa yang dilakukan, apakah itu disuntik atau di apa gitu istilahnya ya, disuntik itu kalau istilah di proyek kan kayak gitu namanya disuntik. Tapi itu dikerjakan sih pakai mortar gitu ya, atau dijahit istilahnya juga ada model kayak gitu lah. Jadi contoh getaran motor, umpamanya gedung itu ada motor getaran terus, karena sering terjadi getaran, sering terjadi retak-retak gitu ya. Makanya karena getaran itu tidak pernah dihitungkan, jadi akhirnya banyak retak. Atau terjadi suhunya panas gitu ya, jadi bisa merusak strukturnya gitu ya juga. Atau pemilihan proaktif, itu mengatasi akar masalah. Nah ini juga sering terjadi, umpamanya kalau jembatan-jembatan itu kan retak itu, nah itu harus dihitung bagaimana akar masalahnya gitu ya, supaya nggak mau nggak merembet kemana-mana gitu ya. Tentu ada pendekatan sistemik. Jadi untuk melakukan itu nggak serta merta gitu ya. Memang harus sistemik lah gitu ya. Apa yang dilakukan setelah tahapan 1, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat. Nah itu harus benar-benar terjaga dengan bagus gitu ya. Nah, baru menyusun rencana pemeliharaan itu gimana sih? Apa-apa yang dilakukan. Nah, ini sebagai ini ya, apa dasar-dasar. Nah, ini tugas-tugas klien nanti ini, yang ini yang dipakai nanti nih. Bagaimana dasar pemeliharaannya, apa yang. Nah, mulai minggu depan kan kebetulan saya kan nggak ada, mungkin 2 minggu ke depan gitu ya. 2 minggu ke depan itu kita offline kan. Saya kan minggu depan saya ke Malaysia tuh sama Prof. tuh, sama Prof. Peri kan. Nah, tapi 2 minggu ke depan tuh kalian udah harus dapat nih apa cara-caranya. Pertama adalah mengidentifikasi aset kritis. Nah, kalian bisa gunakan nanti pada saat pemeliharaan itu kalian sudah melihat. Jadi kalian nanti tugas kalian proyeknya itu bukan proyek yang sudah jadi ya. Bukan proyek yang sedang dikerjakan ya, tapi proyek yang sudah lagi masa operasional. Jadi kalian mungkin pada saat itu kan sudah pernah waktu kerja di proyek itu kalian itu ada proyek yang sudah waktu tugas kapan itu tugas waktu ekonomi rekayasa ya dulu ya, atau tugas PSBS dulu itu. Nah itu bisa digunakan untuk ini dilanjutkan kalau dia sudah mulai masa operasional, kalian bisa kerjakan gitu ya. Kedua, klasifikasi teknis tipe pemeliharaannya. Nah kalian bisa melihat tadi kan sudah saya kasih tahu jenisnya apa gitu ya, apakah preventif, prediktif atau reaktif. Nah, baru nanti penyusunan SOP. Nah, ini penting banget gitu ya. Di operasional itu memang SOP itu penting sekali digunakan gitu ya. Kenapa? Karena memang supaya terjaga tuh kalau umpamanya ada kerusakan SOP-nya apa yang dilakukan gitu ya. Pemeliharaan SOP-nya apa-apa aja. Jadi pemeliharaannya itu banyak banget nantinya. Jadi di situ nanti kalian bisa, makanya tuh sudah terbagi-bagi tuh tugas kalian nantinya gitu ya. Tugas kalian satu kelompok itu sudah demikian uh, banyak nanti ini. Jadi hal-hal ini yang kalian lakukan nantinya. Baru pembuatan jadwal, gitu ya. Jadi CMMS-nya itu udah mulai. Terus monitoring. Nah, baru melakukan monitoringnya. Berdasarkan KPI dan audit internal. Nah, inilah yang kalian bisa lakukan nanti yang dilakukan pada masa pemeliharaan. Nah, CMMS itu adalah computerized maintenance. Jadi sudah ada yang model apa namanya pakai sistem CMMS ya, secara komputerized dilakukan gitu ya. Ada yang sudah gitu berbasis komputer yang digunakan untuk mengatur tiket kerja, siapa mengerjakan apa, kapan itu sudah ada tuh. Jadi tiket-tiket kerja siapa kerja orang-orangnya itu udah pakai sistem gitu ya. Juga mengelola aset termasuk lokasi, tipe, umur, nilai dan historis perusahaan. Juga memonitor anggaran dan biaya realisasi. Juga membuat laporan otomatis ya untuk audit dan manajemen. Keuntungannya apa? Itu terjadi efisiensi operasional,
juga transparansi dan akuntabilitas, adanya integrasi dengan sistem lain dan pakai BIM. Nah, ini ada integrasi dengan lain dengan pakai BIM dan ERP. Jadi ERP ini juga bisa, itu udah secara enterprise ya. Jadi ERP enterprise resource process itu ya. Jadi itu udah ada sistem yang sudah cukup bagus. Nah, yang integrasi dengan pakai BIM. Nah, pakai nanti kita pakai BIM terintegrasi dengan BIM nantinya. Setelah kalian masukkan itu pakai BIM-nya itu gimana gitu ya. Jadi kalau nanti kalian udah selesai, kalau kalian masuk di JRP gitu ya, JRP gitu ya, atau di bagian owner, kalian sudah menguasain gitu ya. Kalau itu di jalan tol development, jalan tol yang ada di di Jaya Group. Nah, ini bagian operasionalnya bisa ngerti. Gitu ya. Nah, indikator KPI-nya itu apa aja sih gitu ya dalam OM. Contohnya MTTR, Mean Time and Repair itu fungsinya waktu rata-rata perbaikan. MTBF, Mean Time Between Failures, itu rata-rata waktu antar kerusakan. Atau availability, itu persentase waktu fasilitas tersedia. Cost per square meter, itu efisiensi biaya pemeliharaan. Gitu. Jadi pemeliharaan per meter persegi itu berapa dihitung. Nah, itu udah masuk. Atau backlog, atau jumlah pekerjaan yang belum ditangani itu terjadi. Gitu ya. Jadi jumlah pekerjaan yang belum ditangani. Nah, implikasinya apa? Implikasinya eh, tentu KPI membantu pengambilan keputusan berbasis data dan pembuktian performa dalam audit. Jadi ini gunanya juga cukup bagus ya untuk Untuk mengelola kinerja dari OM itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Nanti video ini saya sharing ya. Saya masukkan nanti di ini supaya kalian bisa juga baca-baca gitu ya, pelajari juga gitu. Baru ada pertimbangan outsourcing. Nah, ini juga sering ya, outsourcing atau alih daya. Nah, outsourcing atau dalam OM itu berarti menggunakan jasa pihak ketiga untuk menangani sebagian atau seluruh kegiatan pemeliharaan gitu ya. Jadi banyak sekali sudah digunakan nih outsourcing ini ya untuk bisa menangani, karena kan semua itu nggak bisa dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi harus ditangani sama pihak lain, jadi lebih mudah. Contohnya layanan apa ini? Itu di outsourcing, contohnya kebersihan dan housekeeping gitu ya. Keamanan dan pengawasan, itu kan bisa di outsourcing. Pengelolaan taman dan landscape gitu ya. Itu perawatan sistem HVAC gitu ya. Terus lift dan genset gitu ya. Jadi itu juga bisa di pemeliharaan. Jadi orang sudah ada di outsourcing ini, jadi lebih mudah gitu ya siapa-siapa. Nah, ini bisa kalian nanti akan belajar minggu depan, kita akan nanti 2 minggu depan kita mulai belajar nih bagaimana cara hitungnya, apa yang sudah lakukan gitu ya. Nah, ini bagus banget ini. Jadi apakah di outsourcing, tapi kan harus ada biaya-biayanya. Ya kan, nanti dari biaya-biayanya itu di outsourcing berapa gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu adalah adanya efisiensi biaya. Jadi tidak perlu merekrut dan melatih staf tetap, ya kan? Jadi dengan di outsourcing ini kita nggak perlu ada staf. Jadi zaman sekarang itu owner itu tidak perlu dia punya banyak orang gitu ya. Jadi cuma 5 orang aja bisa dia, 5 orang yang ada dalamnya, yang semuanya itu bisa tinggal dia cuma bersifat administrasi aja, intender yang itu orang lain yang outsourcing gitu ya. Hanya 5 dan 10 orang sudah cukup sebenarnya, nggak perlu banyak orang gitu ya. Jadi dia semua dikerjakan dengan cara outsourcing dan bisa terpantau secara baik semuanya. Nah, juga akses ke keahlian khusus seperti teknisi bersertifikat juga lebih bagus gitu ya. Adanya fleksibilitas gitu ya, kontrak bisa disesuaikan. Nah, tapi risikonya ada nih, yaitu adanya ketergantungan terhadap vendor memang ya. Jadi kalau mau ada kerusakan, kita nggak bisa perbaiki sendiri. Mau nggak mau minta ke outsourcing gitu sendiri, karena itu risikonya. Juga kualitas layanan tidak konsisten, gitu kan? Karena kalau mau tidak ya tidak konsisten dia, atau kontrol yang berkurang, itu risikonya. Nah, tentu solusinya apa? Dilakukan kontrak berbasis kinerja, namanya performance based kontrak. Jadi kalau performance-nya jelek, ya dia nggak bisa. Jadi masa pemeliharaannya itu
saya sering menggunakan ini performance based contract gitu ya. Jadi bisa digunakan ini. Jadi untuk apa? Untuk biaya pada saat pemeliharaan itu sendiri, kontraktornya kalau umpamanya tidak perform gitu ya, dia akan kena cas gitu ya. Atau penggunaan SLA, Service Level Agreement gitu ya, berdasarkan tingkat pelayanannya sendiri. Dan solusinya tentu ada lagi audit dan evaluasi vendor berkala. Jadi dilakukan audit ini kepada vendornya. Jadi, kalau dia nggak ternyata sering terjadi kesalahan gitu ya, atau sering terjadi kerusakan yang dibikin, ya diganti akhirnya gitu ya. Nah itu atau kena denda gitu ya. Lalu tergantung kontraknya itu caranya gitu. Nah ada juga penganggaran dalam operasi dan pemeliharaan. Contohnya biaya operasional gitu ya, atau OPEX. Nah, nanti akan kita hitung nanti 2 minggu depan ini bagaimana cara mendapatkan biaya operasional atau OPEX. Itu biaya rutin, contoh gaji teknisi, listrik, air, bahan pakai, juga dilaporkan secara tahunan. Atau biaya modal untuk CAPEX. Nah ini juga dilihat. Contohnya penggantian besar, itu biasanya CAPEX itu ya. Renovasi, retrofit system, dan direncanakan dalam anggaran multi tahunan biasanya untuk biaya capex ini. Jadi biaya penganggarannya itu ada dua, yang namanya opex dan capex gitu ya. Itu harus kalian tahu. Nanti kita belajar lagi lebih dalam. Tapi ini kita pengenalannya. Nanti lebih dalam kalian harus bisa menguasai ini gitu ya. Nah, prinsip-prinsip apa yang digunakan dalam supaya penganggaran itu efektif? Yaitu berdasarkan kebutuhan fungsional dan prioritas. Juga adanya disertai estimasi siklus hidup asetnya dan juga fleksibilitas terhadap kondisi darurat. Jadi dalam kondisi darurat juga harus ada terjadi fleksibilitas. Contohnya life cycle costing. Nah, life cycle costing ini juga kalian sudah belajar nih bagaimana terhadap satu pekerjaan dari gedung itu sendiri life cycle-nya gimana dihitung gitu ya. Yaitu menghitung total biaya sejak pemasangan hingga akhir masa pakai, atau zero based budgeting ya. Jadi seluruh biaya dievaluasi dari awal setiap tahun, namanya zero based. Jadi setiap tahun itu dihitung biaya-biaya yang seluruh biaya itu dievaluasi dari awal setiap tahun. Ini nanti kalian belanja belajar gitu ya. Nah, ini hal-hal inilah yang kita akan nanti pelajarin untuk selama kita dalam satu semester ini. Jadi dalam satu semester ini kalian sudah mampu itu menghitung life cycle daripada operasional gedung, operasional jalan gitu ya. Nanti kan dari tugas kalian itu nanti kita uh, apa namanya bisa hitung di situ semuanya gitu ya. Jadi nanti kalau bisa kita uh, nanti saya lihat ya kalau nanti pakai berdasarkan. Jadi kalau bisa tugasnya ini nanti kita tidak ada UTS gitu ya. Tertulis jadi memang pakai tugas besar terus gitu ya. Setuju nggak tugas besar atau UTS kalian maunya tertulis? Kalian pilih mana? Hah? UTS tertulis kah atau tugas besar? Mana yang kalian pilih? Jadi tadi kan sebelum UTS itu kan udah mulai hitung-hitungan ya. Jadi nanti kalian sudah mulai setelah ini bikin kelompoknya uh, sudah bisa dilakukan gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Materinya sih tidak, tapi masih pikirin apa tuh antaranya itu. kenapa? Kalau pertanyaan untuk apa tuh ini nggak ada apa. Jadi lagi pikirin untuk apa tuh eh, antara UTS atau
Gimana? Belum jelas tadi gimana? Pertanyaannya apa? Saya coba jelas bisa tolong. Gimana maksudnya tadi? Oh, Gimana? aku bilang apa tuh, eh, kalau Ya, secara gimana? materi nggak ada yang tanya kecil, masih pikirin apa tuh, masih pikirin antara UTS-nya, UTS atau tugas besarnya itu. Oh iya, apa? Bagaimana kalian maunya tugas UTS atau ujian ini tertulis atau proyek presentasi? Kalau kalian presentasi berarti minggu 2 minggu depan itu sudah ada proyeknya ya. Jadi proyeknya kita belajar terus itu secara proyeknya itu. Jadi udah setelah saat itu selesai, udah UTS-nya, setelah UTS udah mulai BIM, jadi udah mulai biaya-biayanya nanti kalian. Jadi ini nanti sebelum ini kan udah mulai ini, kalian dapat, pokoknya kalian harus dapat dulu itu nama proyeknya apa gitu ya. Itu yang kalian dapat. Setelah dapat proyeknya, kita mulai menghitung nanti biaya-biayanya, biaya operasionalnya, biaya itu selama sampai 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 akhir ini, sampai UTS itu di situ aja kita belajar itu apa-apa aja biaya operasionalnya, cara ngerjainnya itu gimana. Ya, kalau kalian udah punya BIM-nya juga BIM 3D, 4D, itu kan nggak ada masalah. Itu kan pada masa konstruksi ya. Jadi konstruksi itu nggak ada hubungannya. Jadi pada saat operasionalnya nanti kalian biaya-biaya operasionalnya apa-apa aja yang kalian bisa kerjakan gitu. Oke ya, ada pertanyaan? Ini kok lama-lama kok jadi tinggal 10 orang nih, 9 orang. Lama-lama pada hilang semua di satu ini. Demo apa? Lama-lama hilang satu kemana ini? Tinggal 9 orang dari berapa orang kita? 11 orang ya? Masuk kita berapa orang sih? Coba lihat dulu, kita masih ada berapa orang? Ada 16 orang loh, 16 orang. Iya 16 orang. 16 orang, yang ada cuma masih berapa orang nih? 9 orang. Ada 7 orang yang nggak datang nih. Pada kemana nih? Pada absen langsung hilang lagi nih, mana dia? Terus ya absen lagi balik nanti ya. Yang belum pada datang tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini nanti kita akan banyak itu life cycle costing itu ya. Life cycle costing itu penting sekali untuk kalian pelajari. Nanti kalau kalian masuk nanti apa sebagai owner di JRP contohnya gitu ya, atau di JTP, JTD itu penting banget nih ilmu ini ya. Ilmu ini kalian pelajari cukup bagus untuk kalian tuh bisa lakukan gitu ya. Nah, bagaimana struktur timnya? Tim OM itu tentu pada saat itu kan ada strukturalnya, ada struktur organisasi ya, pekerjaan OM-nya sendiri ya. Ada disebut namanya manajer fasilitas. Jadi ada yang manajer OM, istilahnya itu ada. Jadi di kantor itu ada namanya manajer OM atau manajer fasilitas. Itu pimpinan keseluruhan, tanggung jawabnya strategis dan administratif. Baru namanya supervisor teknis, pengawas lapangan untuk teknisi. Nah, itu supervisor teknis itu bisa jadi sebagai pembantu atau kalau di kantor itu ada asisten manajer juga istilahnya atau supervisor teknis gitu ya. Ada teknisi lapangan itu HVAC, listrik, plumbing dan sebagainya. Itu biasanya dia jadi sebagai teknis ya, sebagai inspektor gitu ya. Jadi inspektor itu juga harus punya tuh untuk melihat inspeksi bangunannya gitu ya. Ada yang rusak nggak gitu ya. Ada yang retak nggak, ada yang bocor nggak. Nah itu dia. Ada staf umumnya bagian bidang kebersihan, logistik, dan pengangkutan. Nah, itu ada juga. Nah, pertimbangannya adalah jumlah dan kompetensi staf harus disesuaikan dengan kompleksitas fasilitas. Jadi nanti kalian juga udah mulai pikir tuh ya,
pada saat bikin itu bagaimana jumlah orangnya, gitu ya, kalau bikin. Pelatihan rutin diperlukan, tidak diperlukan. Ada juga koordinasi lintas tim. Jadi ada juga koordinasi lintas tim sangat penting untuk efisiensi operasional. Jadi harus ada. Jadi operasional ini antara lintas tim juga bisa terjadi gitu ya. Ada K3-nya. Jadi di dalam satu OM ini sendiri ada kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi nanti ya ini kan sampai kita nggak sampai di sini ya. Tapi ini sebagai pembelajaran aja. Nanti ada K3-nya tersendiri. Kita sampai di operasional dan pemeliharaan. Tapi kita nanti tugas kita itu nggak sampai di sini ya. Ini hanya apa namanya eh, pengantar aja gitu ya. Yaitu potensi bahaya. Itu pekerjaan di titik ketinggian, listrikan bertegangan tinggi, terus paparan bahan kimia, pelarut juga dilihat gitu ya, ruang terbatas. Nah ini ketika operasional dan pemeliharaan juga kalau umpamanya berasa pemeliharaan itu juga dicek gitu ya, dari segi kayak K3-nya juga. Ada nggak kerja di ketinggian tuh kalau umpamanya kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol itu kan ada yang tinggi-tinggi tuh. Gimana cara cekernya itu kan? Ngeceknya inspektornya, ya, inspeksinya gitu ya kan ketinggian. Atau kelistrikan bertegangan tinggi juga dicek supaya kalau dia salah bisa kena dia di situ ya. Juga paparan bahan kimia juga ruang terbatas atau confined spaces itu juga bisa diperhatikan gitu ya. Juga SOP. Nah, pencegahannya tentu dengan apa? Dengan adanya SOP atau izin kerja, work permit system itu, atau dengan pelatihan dan sertifikasi K3, atau penggunaan alat pelindung diri APD wajib juga. Jadi setiap operasi pada saat pemeriksaan bangunan itu memang tidak terlepas dari K3 juga gitu ya. Yang kan udah belajar K3 ya, belajar K3 tentu APD-nya wajib gitu ya. Dan juga ada inspeksi dan audit keselamatan rutin. Nah, contohnya adalah kegagalan dalam aspek ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja fatal. Gitu ya, kalau umpamanya dalam pemeriksaan itu ternyata tidak memakai K3, itu bisa terjadi kecelakaan. Jadi kalau kalian bisa lihat di jalan tol gitu ya, kalau saya jalan tol itu kan untuk pekerjaan mengaspal itu kan K3-nya sangat detail ya. Jadi rambu-rambunya itu 200 meter sudah harus disiapkan gitu ya. Gak bisa tiba-tiba rambu itu muncul, bisa ditabrak orang gitu ya. 100 sampai 200 meter sudah dibikin tuh rambu-rambunya. Jadi supaya nggak tiba-tiba gitu ya. Contohnya gitu. Jadi itu dijaga sekali. Ada juga keberlanjutan dalam OM, contohnya green. Ya, banyak sekali yang sekarang menggunakan green OM itu ya. Jadi terkait dengan keberlanjutan ya, uh, namanya supaya uh, berpengaruh kepada dampak lingkungan gitu ya. Contohnya kalau pengaruh pada saat operasional itu bagaimana dampak lingkungannya bisa terkelola dengan baik. Nah, praktik green OM itu apa aja sih? Contohnya penggunaan bahan pembersih ramah lingkungan gitu ya. Jadi contohnya pembersih lantai gitu ya. Pembersih lantai kalau dia terlalu banyak merusak lingkungan kan banyak juga itu. Nah itu bisa digunakan jadi bahan-bahan apa yang tidak merusak lingkungan. Atau penggantian lampu dengan LED hemat energi juga bisa bagus juga. Contohnya, nah sekarang kan sudah ada yang pakai lampu yang LED yang kalau tidak ada orang mati gitu ya. Nah itu juga bisa dijaga supaya tidak terjadi uh, pemborosan gitu ya. Juga pengelolaan air ya, reuse, rainwater dan harvesting. Juga monitoring dan pengurangan konsumsi energi. Nah ini adalah praktik green OM. Nah ini nanti kalian juga pada saat di operasional nanti disinilah sampai kita harus pelajari nantinya gitu ya. Contohnya ada yang disebut dengan namanya LED BIBOM, itu Existing Buildings Operational dan Maintenance, atau Green Building Council Indonesia, GBCI. Ya ada yang di sini ya. Nah ini peran insinyur sipil apa? Yaitu menyesuaikan desain agar mudah dikelola.
Nah, inilah gunanya nanti kenapa kalian belajar ini, karena nanti suatu saat kalian ada yang jadi perencana gitu ya, perencana bangunan. Jadi kalian bisa bisa mikirkan, oh ini caranya pada saat pemeliharaan itu sampai di mana, kalian ngertinya gitu ya. Sampaikah apa ramah lingkungan nggak gitu ya. Jadi jangan membuat suatu perencanaan yang tidak ramah lingkungan gitu ya, sehingga merusak gitu ya. Jadi itu juga harus kita pikirkan. Nah, bagaimana dengan tren teknologi dalam OM? Jadi sekarang ini juga cukup banyak ya tren teknologi. Contohnya sensor dan IoT sudah mulai banyak digunakan, yaitu memonitor kondisi aset secara real time, gitu ya. Jadi ke saya itu udah pernah menggunakannya tidak pakai satelit gitu ya. Jadi pakai real time benar itu. Kita cek, kita sewa satelit, kita masukkan sampai berapa, apakah rusak atau tidak, kita bisa lihat. Atau CMMS berbasis cloud, ya, yaitu akses data dari mana saja yang dilakukan. Atau BIM for FM, nah BIM, nah ini yang kita pelajari nantinya. BIM for FM nanti setelah PS nanti ini kan, itu facility management. Pemanfaatan model BIM dalam manajemen ini. Itu drone, inspeksi atap, menara, area sulit dijangkau. Nah, keuntungannya apa? Yaitu adanya deteksi kerusakan lebih awal. Nah, itu gunanya. Jadi, teknologi-teknologi ini gunanya memang cukup banyak ya. Karena kan kadang-kadang kalau dia ketinggian gitu ya, dengan pakai drone, kita dicek dulu pakai drone. Sekarang kan drone udah cukup canggih-canggih, murah-murah lagi ya. Kayak bisa digunakan gitu ya. Itu bisa deteksi kalau umpamanya bisa kita deteksi, kita foto, nanti kita evaluasi sampai di kantor. Juga menghemat energi dan biaya. Dan juga adanya dokumentasi yang lebih akurat gitu ya. Apalagi kalau sudah pakai BIM, terus pakai BIM, udah bisa tiga dimensi, terus akurat banget itu. Gitu ya, sangat akurat. Nanti kalian bisa belajar bagaimana BIM itu digunakan jadi sangat akurat gitu. Ini juga kalian bisa gini ya, kalau kalian mau pakai apa nanti skripsi kalian juga bagus ini. Jadi ini hanya sebagai apa pemacik buat kalian. Seandainya kalian nanti ada berniat mau bikin skripsi untuk operasional juga bagus gitu ya, karena belum ada yang ambil skripsi untuk operasional dan pemeliharaan gitu ya. Dan gedung itu banyak teknik-teknik yang digunakan untuk kalian bisa hitung. Nah, inovasinya apa? Inovasi yang digunakan sektor publik, contohnya PFI, Private Financing Initiative, itu kerjasama jangka panjang dengan swasta, itu seperti PPP gitu ya, KPBU lah gitu ya. Nah, itu juga banyak tuh digunakan sekarang di infrastruktur gitu kan. Ada juga aset manajemen plan, perencanaan aset jangka panjang, atau sistem e-procurement. Nah, sistem e-procurement itu transparansi dalam pemilihan vendor, jadi sudah ada transparansi yang lebih bagus, jadi terkelola semuanya. Nah, fokusnya adalah tentu adanya efisiensi anggaran, gitu ya. Efisiensi anggaran, pelayanan berbasis performa, juga akuntabilitas publik dan audit berbasis data. Jadi contoh-contoh ini memang sangat berguna sekali untuk apa namanya uh, bangunan-bangunan ya yang sangat apa bagus ya. Jadi sekarang ini sudah sangat transparansi ya menurut saya ya. Banyak seperti pihak pihak kalau saya ya di jalan itu sudah sangat transparan itunya. Sudah sampai pakai sistem segala gitu ya. Jadi karena untuk kayak jalan tol itu kan harus ada ini SPM, ada SPM-nya itu ya, standar pelayanan minimal gitu, minimum SPM. Nah, kalian juga nanti kalau jalan tol, kalian harus bisa mengacu pada SPM juga bisa gitu ya. Standar pelayanan minimum untuk jalan tol itu apa-apa aja sih? Itu ininya tuh ada tuh standar-standarnya. Jadi kalau umpamanya kalau di jalan tol itu tidak sesuai dengan SPM-nya, dia nggak tarifnya itu nggak naik, tarif tolnya nggak naik. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi dengan adanya sistem ini bisa terkelola dengan bagus. Ada pertanyaan? Gimana? Pada ngantuk, pada tidur semua nih. Orang-orang pada kemana nih? Ini susahnya kalau ini nih. Ayo, mana nih? Ada pertanyaan nggak nih? Pada kemana orang-orangnya nih? Ini tambah tambah satu satu orang tadi. Residiansa baru masuk tadi.
Yang lain pada kemana nih? Tambah 6 orang lagi nih. 6 orang lagi pada nggak datang ya. Karena kan online loh padahal ya. Online kan termasuk beruntung tuh kalian karena di masa kondisi. Atau lagi ikut ini, ikut ke lapangan. Ada yang ikut ke lapangan nggak nih? Lapangan ini. Nah, ini Pascal datang lagi, keluar masuk nih. Nah, tantangannya itu apa sih untuk profesi OM ini ya? Tantangan umumnya tentu adalah tenaga kerja atau menua, tenaga kerja yang menua. Itu kan mau nggak mau kan menua dia tua ya. Gitu. Nah ini makanya dicocokkan itu banyak menggunakan pakai outsourcing gitu ya. Supaya kalau outsourcing kan dapatnya kan orang-orang muda terus gitu ya, dengan lebih fresh lagi semua gitu ya. Harganya lebih lebih bagus, terkendali gitu ya. Tantangan umumnya lainnya kurangnya pelatihan teknologi baru. Kalau ada teknologi baru, kurang pelatihan sehingga tidak bisa menjalankannya. Juga keterbatasan anggaran dan sumber daya bisa terjadi atau infeksi pengguna yang tidak yang terus meningkat. Ya, solusinya tentu harus ada program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Jadi kalau umpamanya setiap uh, pekerja yang sudah sertifikasi lagi supaya karyawan-karyawan mengerti bagaimana cara menggunakan OEM yang bagus gitu ya. Atau melakukan kolaborasi lintas departemen gitu kan. Atau penggunaan teknologi dengan efisiensi. Teknologi-teknologi sekarang itu sudah bisa digunakan gitu ya. Jadi banyak juga sudah pakai AI juga banyak nih untuk OM nih. Jadi kalau kalian mengambil skripsi tentang ini juga bagus gitu ya untuk penggunaan AI gitu ya, untuk penggunaan IoT gitu ya. Gak bisa digunakan untuk apa-apa aja untuk OM ini. Jadi belum ada sih skripsinya itu. Kalau ada tertarik dan bikin skripsinya itu tentang OM ini bagus. Jadi ini bisa dasar-dasar kalian ini. Jadi kalau kalian bikin skripsi, kan kalian kan mau ngambil skripsi, kalau kalian punya ide ya kan OM-nya itu bisa gitu ya, itu juga banyak itu dicari orang gitu ya. Nah, cara menghitung OM-nya. Nah, bagaimana manajemen fasilitas, jadi contohnya AI nah ya, dan machine learning untuk prediksi kegagalan sistem. Nah itu AI dan machine learning itu sudah cukup digunakan banyak untuk mempelajari kegagalan sistem, jadi bisa tahu tuh ya, contohnya kalau kalian bikin workshop gitu ya, workshop itu sudah kayak kayak ini ya, kayak workshop pakai menggunakan AI. Kalau kalian bisa lihat di videonya itu udah pakai AI itu. Apalagi seperti Amazon gitu ya. Amazon itu kan udah pakai AI ini semuanya untuk bisa apa um, menjual buku sampai pakai drone gitu kalau macam. Nah itu fasilitasnya kan sudah harus disiapkan gitu ya. Atau juga integrated FM platform, facility management platform, itu satu sistem untuk seluruh layanan. Jadi layanan itu terintegrasi semua. Atau bangunan pintar atau smart building. Nah sistem ini sudah banyak nih. Kalau di negara-negara maju sudah banyak nih digunakan gitu ya. Jadi membuka pintu aja pakai suara gitu ya. Tolong buka atau pakai ketuk gitu ya. Tolong buka pintu gitu ya. Nah itu adalah salah satu uh, bangunan smart gitu ya. Kalian pernah dengar nggak ada pakai suara matiin lampu gitu ya? Tolong mati lampunya, dengan suara aja dia langsung dia mati. Nah itu kan namanya bangunan pintar gitu ya. Atau pakai analitik data, jadi data dari dasar pengambilan keputusan strategis juga dilakukan. Nah, manajemen fasilitas itu apa? Jadi peran insinyur sipil itu adalah merancang sistem yang siap untuk dikelola dengan teknologi masa depan. Jadi kalian ini sebagai insinyur sipil gitu ya, memang harus bisa mengelola dan merancang supaya rancangannya itu lebih bagus. Gitu ya. Dan memahami implikasi desain terhadap OM jangka panjang. Jadi kalian harus bisa nanti kalian kan nanti uh, bang, setelah melakukan nanti tugas kalian itu udah harus bisa masukkan supaya kalian nanti memahami benar gitu ya. Bangunannya sudah ada, cara untuk OM-nya apa. Nah ini yang nanti kalian bisa lakukan nantinya ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ya, Ya, gimana? pasti Ada di pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ini tambah 2 orang lagi nih. Nambah 10. Ada? Karim mau nanya apa? enggak, aku tadi bilang tak ada sih. Nggak ada. Oke, yang lain ada? Mana ini pada videonya nih? Video pada kemana nih videonya nih? Jadi, eh, kira-kira menurut kalian apa tantangan terbesar OM? Nah, Apa? Tantangan terbesar hmm, untuk OM itu apa menurut kalian? tantangan- Kira-kira. Nanti kan belum ini, tapi kan kira-kira apa? Keterbatasan sumber daya, Pak. Ya, apalagi Hmm, Mungkin koordinasinya juga bisa jadi tantangan, koordinasi antar pihak. ya koordinasi antar pihak ya. Kalau mau terjadi umpamanya, kalian ada yang sudah mulai nggak eh, kerja apa? Kalau kalian bisa lihat dah ngamatin gitu ya, kayak masuk di mall lah gitu ya, di mall ini exchange gitu. Kira-kira menurut kalian nih kalau exchange kalian sebagai operator nih gitu, apa tantangan terbesar situ kalian lihat itu? Kalian suka exchange nggak? Jalan-jalan nggak? Tuh kita akan contoh lah di sini terdekat kalian. Apa yang menurut kalian yang terbesar? Tantangan terbesar itu apa aja? dan tantangan kerja. Hah? Hmm, tantangan kerja. Kan ada Hmm, taman tuh, taman yang gede tuh. Nah itu kan harus di maintain dengan bagus kan? Kalian ada taman nggak tuh? Taman, ya nggak? Apalagi sebesar kayak gitu tuh, atau gedung ini aja deh, gedung ini, gedung gedung UPJ deh. Gedung UPJ ini kalau OEM-nya kira-kira apa yang menurut kalian tantangan terbesar OEM-nya di sini? Ini kan juga gedung ini kan untuk universitas kan. Tadi itu universitas itu bisa juga OM-nya itu di mana yang kira-kira menurut kalian itu? Fasilitasnya kan? Ya nggak? iya, fasilitas, Fasilitasnya apa? alatnya, Fasilitas, ya, terus AC-nya benar kan? Terus apa lagi? TV-nya, itu monitornya, ya kan? Fokusnya, itu kan harus harus benar juga gitu ya, supaya kalian belajar bisa lebih nyaman kan gitu kan? Nah, bagaimana OM dapat mendukung pelajaran dan program sipil? Apa? Bagaimana? Apa yang kita bisa dapat? yang didapat. Sertifikatnya sih udah dapet sih, Bapak. Tinggal di memeliharain aja tuh yang Hmm, sertifikat itu. terus apa lagi? Memeliharainnya ya. Jadi contohnya kalau bagaimana Pemda itu sendiri gitu ya, kelanjutan dalam proyek sipil gitu ya, apa-apa aja itu. Contoh bocor gitu ya, iya kan? Nah kalau sering bocor gedung itu gimana caranya untuk kalian bisa dapatkan itu? Supaya tidak terjadi yang sering terjadi bocoran gitu kan?
Ada suka bocor nggak kalian? Kalau gedung ini, gedung UPJ, ada nggak? Tidak bocor. Tidak bocor. Atau Tidak ada yang bocor. retak-retak nggak? Di bagian yang nggak kelihatan. Ada Pak. Nah, itu kan salah satu. Atau ada juga yang ini nggak berisik nggak? Tidak kedap suara gitu kan. Kalau kalian ada dekat kereta itu kan tidak kedap suara. Tuh. Kalau kereta lewat kan berisik kan. Ada nggak di situ? Kuliah pernah nggak kuliah dekat situ itu gedung A? Iya kan? Soalnya kalau dekat kereta api gitu ya, itu kan bisa apa namanya berisik ya, tuh ya. Nah, itu kan gimana caranya? Nah itulah yang kita pelajari nanti apa ya untuk UM nanti. Jadi pelajaran UM ini nanti kalian sudah harus bisa lakukan gitu ya. Jadi eh, minggu depan gitu ya, atau 2 minggu depan itu sudah harus ada ini ya, apa namanya itu. Nanti kan saya minta nanti apa namanya pengganti kuliah ya. Kan minggu depan saya nggak ada tuh. Nah, pengganti kuliah itu kira-kira kalian kapan ya? Kosong ya? Bisa pengganti kuliah ya? Kalau saya sendiri di hari Jumat Pak kosong. Jumat ya? Jam berapa Jumat? Saya nggak ada kelas sama sekali sih Pak hari Jumat. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada. Oke, coba kira-kira kapan nih? Nanti saya coba ini kan ya, masukkan di grup ya. Saya coba masukkan ke grup nanti kalian supaya ada penggantinya nantinya 1 minggu ya. Baik Pak. Oke, kira-kira itu ya. Ya kita, jadi tolong tugasnya nanti apa siapa Utara ya, bikin ininya ya, grupnya, masukkan di grupnya siapa-siapa aja dari 16 orang ini. Oke, ngabsen dulu yang tadi nih ya. Ini harus diabsen lagi, balik lagi nih. Yang belum. Alfiani, ada nggak? Pak Erlangga ada nggak? Dari tadi sih dia mau masuk Bapak tapi nggak masuk gitu. Masa sih tadi nggak ini? Dia Iya. harus ini lagi dia tuh, kalau nggak hilang dia. Erlangga nggak ada ya. Siapa lagi nih? Zabik mana? Nggak ada Zabik. Zabik kurang bagus, kurang nggak dia nih. Ada Sigit, ada Hadir, Sigit ada. hadir Pak. Hah? Hadir Pak. Prasdiansyah? Saya hadir Pak. Oke. Tadi Erlangga ada tadi ya, tapi nggak masuk dia ya. Oke ya, harus ada pertanyaan nggak nih? Eh, Minggu depan harus apa Bapak katanya? Minggu depan saya kan nggak ada tuh. Mungkin kita coba cari nanti kuliah penggantinya ya. Apakah hari Jumat ya? Coba nanti kita lihat nanti waktu kalian ini yang kosong kapan itu ya, supaya nggak bentrok. Ya kan? Atau hari-hari ini, hari Senin, lanjut gitu ya. Ada nggak dari sore? Kita kan selesai jam berapa? Jam 3 sampai jam 5 ada nggak? Hari Senin. Hmm. Nanti coba cek ya. Nanti kita cek lah ya. Nanti coba. Utara mana Utara? Ini lagi. Lagi di Kenapa? pelajaran di Pak. Maaf tadi dia suruh ke lapang. Oke, ya udah ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. Sama-sama Pak. Masih Terima banyak Pak. kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama.